Ulasan Media. PKN Dakta saatnya kita masuk di Ulasan Media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi. Selamat pagi. Kabar sehat ya Pak Cahya? Alhamdulillah Mbak Lutfi. Alhamdulillah sehat ya Pak Cahya. Kita membahas dua kepala daerah ini yang terkena OTT oleh KPK. Bagaimana untuk perkembangannya nih Pak? Ya, seperti kita ketahui, setiap tanggal 10 Desember itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya. Nah, justru ironisnya di hari itu pejabat-pejabat di negara kita ini melakukan korupsi. Pertama, wakil wali kota Bandung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung karena diduga yang bersangkutan meminta proyek bersama satu anggota DPRD Kota Bandung kepada pimpinan dinas di Kota Bandung. Nah, satu lagi KPK ini melakukan aksi tangkap tangan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya. Itu juga dilakukan pada tanggal tanggal hari Selasa ya. Iya, di 9 Desember ya. Justru penangkapan terhadap Bupati Lampung Tengah ini dilakukan setelah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Kecamatan Gunung Sugih ya di Lampung Tengah. Nah ini juga sama. Ini terkait kenapa OTT ini dilakukan terhadap Bupati Lampung Tengah karena Ardhito Wijaya ini diduga juga meminta proyek komisi terhadap proyek itu. Nah, dalam kesempatan lain, ini terkait ya Mbak, ya. Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa tantangan negara kita ini adalah menghadapi musuh dalam selimut, yaitu korupsi. Benar. Nah, Menhan ini dia berbicara di depan para mahasiswa Unhas, Universitas Hasanuddin di Makassar. Jadi tantangan terberat kita sekarang adalah menghadapi musuh dalam selimut. Artinya orang kita sendiri, terutama mereka-mereka yang melakukan korupsi dan mengeruk hasil kekayaan alam kita dengan cara ilegal. Nah, kemudian Menhan mencontohkan bagaimana operasi militer yang dilakukan di Morowali terhadap kegiatan lalu lintas orang dan barang yang ilegal. Yeah. Di tempat itu barang keluar masuk secara ilegal, orang juga keluar masuk secara ilegal. Benar. Dari luar ya, dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itulah kedaulatan ekonomi kita sudah mulai dikooptasi oleh pihak luar. Nah, ini sebenarnya penjajahan yang nyata melalui bidang ekonomi. Nah, di dalam negeri sendiri seperti tadi itu, Mbak, contoh. Yeah. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya juga ditetapkan sebagai tertangkap tangan oleh KPK. Melakukan artinya kalau tertangkap tangan kan ada kegiatan transaksi segala macam itu. Yeah. Nah, ini dua pejabat negara ini kan sebenarnya baru dilantik sebagai wakil wali kota Bandung dan gubernur dan Bupati Lampung Tengah itu kan bulan Februari 2025. Yeah. Kenapa mereka, kan pertanyaan kita ya, kenapa mereka begitu bernafsu untuk melakukan korupsi? Saya menduga mereka ini menjadi pejabat negara
itu menggunakan dana sponsor. Sehingga dana itu harus dikembalikan secepat mungkin atau mungkin ada perhitungan tersendiri. Sehingga belum setahun menjadi pejabat negara, mereka sudah berani melakukan korupsi. Dan kalau kita lihat motif ya, kenapa sih orang ini belum setahun loh, sudah nekat untuk melakukan korupsi, meminta proyek kepada dinas-dinas. Ini juga sebenarnya, tapi kalau Bupati Lampung Tengah ini sebelumnya pernah jadi wakil bupati. Naik ya? Iya, ini sekarang dia naik jadi Bupati Lampung Tengah. Ini sebenarnya dia profesinya dokter, tapi menjadi politisi. Nah, tapi itu tadi, kenapa mereka yang baru menjabat belum setahun sebagai kepala daerah atau sebagai wakil wali kota begitu bernafsu untuk melakukan korupsi? Pertanyaannya kan, apakah mereka kan tidak mungkin seperti kondisinya seperti orang miskin kan? Benar, tidak kaya dia juga ya. Gitu. Iya, artinya tidak dalam kondisi terpaksa dia melakukan itu, melakukan pelanggaran hukum itu. Nah, salah satu dugaannya itu adalah harus dia mengembalikan dana sponsor itu. Walau alam dananya dari mana ya, pinjaman waktu dia jadi waktu pilkada itu. Nah, itulah kondisi sistem demokrasi yang terjadi sekarang ini. Jadi transaksional ini membawa kepada perilaku korup di antara para pejabatnya gitu. Nah, itu yang kita prihatinkan, justru itu terjadi pada saat Hari Anti Korupsi Sedunia. Gitu. Jadi musuh kita, kalau kita kembali kepada pernyataan Pak Syafri Samsudin, adalah musuh dalam selimut. Jadi warga kita sendiri. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, Mbak Ulfi, para pendiri negara kita juga sudah mengingatkan, nanti yang musuh bangsa Indonesia itu bukan Cina, Belanda, bukan bangsa lain ya. Tapi negara sendiri, bangsa sendiri gitu loh. Artinya kan, misalnya perusahaan-perusahaan dari Cina bisa masuk ke Indonesia, lalu mengangkut hasil-hasil alam dari Indonesia dengan cara ilegal, dia juga masuk ke sini, kan nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama dengan orang dalam, dengan ordal, kan kira-kira gitu, Mbak. Benar. Jadi kalau aturan hukum di Indonesia ditegakkan dengan benar, pasti pihak luar juga mengikuti apa yang dilakukan di sini. Tapi begitu orang Indonesia, para pejabatnya, oknum pejabatnya bisa disogok dengan cara yang lebih murah, ya orang luar mengikuti aturan yang itu. Walaupun itu keliru gitu. Nah, itu yang terjadi dengan kondisi negara kita ini, Mbak Ulfi. Ya, ini juga tak hanya di Lampung dan di Bandung, ternyata di Bekasi juga Pak mantan Sekretaris DPRD Bekasi ditahan dalam kasus korupsi tunjangan rumah 20 miliar. Beliau juga ini sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tentunya kayaknya sudah menjalar gitu Pak ya. Kayaknya udah mendarah daging. Gimana Pak untuk bisa ya setidaknya mengurangi angka korupsi di Indonesia gitu Pak? Ya kan ada beberapa upaya untuk dari berbagai kalangan termasuk dari para pejabat pemerintah juga bagaimana supaya korupsi ini bisa bikin pelakunya itu jera. Antara lain adalah dengan diberlakukannya undang-undang perampasan aset. Nah, tapi ternyata di 2025 ini tidak masuk dalam pembahasan di Badan Legislatif Nasional karena terlalu mepet waktunya. Mudah-mudahan tahun depan masuk dalam daftar yang akan dibahas di DPR, di Badan Balegnas ya, di Badan Legislatif Nasional undang-undang ini. Karena itu pembahasan sama penetapan undang-undang ini kan bagian dari kinerja tugas pokok dan fungsi dari DPR ya. Benar. Di samping untuk menetapkan anggaran. Nah, kita lihat aja apakah dengan diberlakukannya nanti, kita berharap ya secepatnya DPR bisa membahas dan menetapkan tentang undang-undang perampasan aset para koruptor. Karena dengan dimiskinkan, mereka tidak diharapkan bisa
bisa jerak untuk terutama kepada yang lain ya, untuk tidak melakukan korupsi. Karena misalnya ya, begitu ditetapkan ada keputusan inkrah dari hukum, dari pengadilan pertama, pengadilan kedua atau di tingkat Mahkamah Agung, maka seluruh harta para koruptor itu diambil oleh negara. Nah, kemudian itu dikembalikan ke rakyat, artinya dikembalikan seperti selama inilah. Yeah. Misalnya kalau ada bentuk aset, seperti misalnya itu dijual, dilelang oleh KPK, oleh Kejaksaan misalnya. Lalu uangnya itu dikembalikan ke negara untuk kepentingan rakyat. Nah, saya kira itu patut ditempuh ya. Nah, kalau misalnya nanti ada resistensi di DPR, nah yang melakukan penolakan terhadap RUU perampasan aset negara itu patut diduga itu juga bagian dari anggota-anggota DPR itu mungkin jadi oknum anggota DPR itu kepanjangan tangan dari itu tadi, para koruptor itu. Gitu aja, gampang aja itu Mbak Ulfi. Jadi kita tunggu aja, kan nggak mungkin kalau di Indonesia ini kan menerapkan misalnya yang korupsi dihukum mati itu pasti banyak, penolakannya akan lebih banyak. Nah, kita harapkan kalau sebenarnya lebih bagus begitu seperti di Cina kan. Iya, benar. Koruptor dihukum mati. Jadi lebih jerak gitu. Nah, tapi ini kelihatannya ya sekarang ini yang akan ditempuh oleh pemerintah dan DPR itu adalah menerapkan undang-undang perampasan aset negara, aset para koruptor. Nah, ini sebenarnya draft undang-undang ini sudah diajukan di era Pak Jokowi, tapi kemudian ya itu tadi banyak resistensinya, banyak penolakannya dari elit kekuasaan, elit politik ya. Iya. Nah gitu, jadi di tengah bencana ini kita masih dihadapkan dengan kasus-kasus laten yang juga menjadi musuh rakyat, yaitu korupsi, Mbak Ulfi. Iya, baik. Mungkin mereka tidak mau membuat kebijakan perampasan aset, kemudian hukuman mati ataupun lain sebagainya, karena itu juga akan balik ke dia juga ya Pak ya, si pembuat kebijakan tersebut ya Pak, kalau nantinya mereka apesnya gitu ya ketangkep oleh KPK gitu Pak. Ya, paling tidak itu bisa membuat pejabat-pejabat lain mikir 2-3 kali ya untuk melakukan korupsi. Karena kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, kemudian divonis, maka seluruh hartanya itu kan diambil alih oleh negara. Yeah. Nah, itu kan artinya dia bisa menyengsarakan keluarganya, istri dan anaknya dan keturunannya, kan gitu. Yeah. Nah, sekarang kan seolah-olah justru hitung-hitungannya itu sekarang gini, ya korupsi lah, misalnya 10 miliar gitu kan. Itu udah dihitung tuh. Untuk nyogok di pengadilan berapa, pengacara berapa, di tingkat kalian tahu nggak? Sekarang kalian bisa berapa, terus kemudian di tingkat MA berapa, bahkan sampai dia pun kalau sudah dihitung tuh, kalaupun dia masuk ke penjara, dia udah hitung juga dia nyogok sipir berapa siapa. Jadi di semua level itu udah dialokasikan dananya untuk melakukan suap, menyogok gitu, dan menyogok di penjara itu supaya dia juga bisa keluar gitu. Iya. Jadi statusnya sebagai tahanan, tapi sebenarnya bisa kemana-mana gitu ya. Gitu. Iya, kan banyak tuh pernah dulu diungkap seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi penjara itu belum cukup untuk membuat orang menjadi jerak gitu. Apalagi mantan narapidana ini kemudian punya tampil lagi di publik. Tampil lagi menjadi anggota DPRD, DPR, bahkan mungkin jadi pejabat negara lagi gitu. Nah, itu yang miris ya bagi kita. Bagaimana orang yang telah melakukan korupsi, berpredikat sebagai koruptor, kemudian punya hak politik gitu. Nah, itu yang terjadi di negara kita ini sekarang. Ya, mungkin banyak alternatif agar mereka tidak korupsi.
gaji dinaikkan, kemudian ada BIMTEK, ada dan sebagainya. Bisa nggak sih Pak seperti itu Pak? Di awal-awal pemerintahan Pak SBY, pernah tuh para pejabat, pegawai ya, Kementerian Keuangan, DPQ waktu itu, dinaikkan supaya tidak terjadi korupsi. Tapi tetap aja korupsi tetap terjadi. Karena itu tadi nafsu manusia ya. Jadi dulu kan ininya dilemanya itu ada bukan dilema ya, ada kompetisi. Jadi selalu iri-irian antara pegawai BI dengan Kementerian Keuangan. Jadi BI itu tingkat kesejahteraannya, remunerasinya lebih tinggi ya. Banyak tunjangan dan pokoknya struktur gajinya itu lebih bagus dibandingkan Kementerian Keuangan. Sementara orang-orang yang kerja di Dirjen Pajak, Bea Cukai, mereka juga pekerjaannya juga menuntut lebih ya. Sementara penghargaannya atau gajinya tidak seperti orang-orang BI. Nah, kira-kira gitu faktanya waktu itu. Makanya kemudian dinaikin, tapi ternyata itu pun tetap juga ya. Orang-orang pajak tetap waktu itu kan ada kasus flexing segala macam gitu kan, pamer kekayaan. Itu ternyata dari hasil korupsi juga. Nah, jadi tidak ada jaminan juga kalau gajinya dinaikkan berkali-kali lipat, kemudian orang itu tidak korupsi lagi. Nah, jadi memang kalaupun misalnya dinaikkan pun harus disertai dengan aspek pengawasan. Harus ada pengawasannya itu ketat gitu. Bukan berarti yang terjadi kan yang mengawasi malah kemudian korupsi. Banyak berdamailah dengan orang-orang yang diawasi. Nah, harusnya kalaupun misalnya yang dipilih pilihan kebijakannya itu menaikkan standar gaji pejabat atau pegawainya di pemerintahan, nah harus diikuti dengan pengawasan gitu. Ya, pengawasan terhadap pekerjaannya maupun terhadap perilaku untuk tidak korupsi. Kan gitu. Jadi fakta integritas itu harus dilakukan secara massal, intensif di masing-masing kementerian dan lembaga, masing-masing birokrasi gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini akhir-akhir ini kan mafia birokrasi. Ya, benar. Misalnya mafia birokrasi ini kan sekarang yang lagi mau diselidiki di Bea Cukai misalnya. Ini dalam konteks kegiatan ekspor impor ya kan. Itu kan under invoice ya. Under invoice itu antara yang dilaporkan dengan faktanya berbeda gitu ya. Yang dilaporkan lebih sedikit nilainya dibandingkan dengan fakta. Itu berdasarkan temuan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya. Nah, sehingga ini pasti bukan kerjaan 1-2 orang. Ini sudah merupakan kelompok atau mafia yang disebut mafia birokrasi. Gitu. Bagaimana orang-orang yang bekerja di frontliner itu bekerja melakukan praktek ilegal, yaitu melakukan under invoicing misalnya gitu. Nah, itu juga kan salah satu bentuk korupsi juga gitu. Nah, ya sekarang ada Menteri Keuangan yang tegas ya, kalau memang ada pejabatnya yang melakukan korupsi, misalnya kan ada mantan Dirjen Pajak yang kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung, kemudian Bea Cukai juga sama gitu. Nah, saya kira arahnya udah bagus gitu. Jadi di satu sisi peningkatan terhadap penerimaan negara, pada saat yang sama juga tindakan penegakan hukumnya. Karena kalau tindak pidana under invoicing ini kan mengurangi penerimaan negara. Jadi dari sisi Kementerian Keuangannya adalah melakukan maksimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun dari cukai kan, dari hasil ekspor impor, ya kan, atau termasuk rokok juga, cukai untuk rokok segala macam itu kan banyak rokok cukai-cukai ilegal kayak gitu kan, cukai-cukai rokok yang ilegal. Nah, sekarang dimaksimalkan gitu. Nah, pada saat yang sama Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukumnya gitu. Nah, jadi harus seirama begitu. Jadi tidak bisa hanya dari sisi Kementerian Keuangan memaksimalkan penerimaan negara, tapi penyimpangannya tidak diusut gitu. Tetap itu akan bermasalah. Nah, jadi
kembali lagi di tiap-tiap birokrasi itu punya cara berkorupsinya itu memang berbeda-beda, tapi kembali lagi bahwa semua itu dikerjakan secara bersama-sama. Yeah. Yaitu yang disebut mafia birokrasi. Jadi mafia ini tidak hanya mafia tanah atau mafia peradilan, mafia hukum, tapi di birokrasi pun ada mafia gitu. Yaitu Mbak Ulfi. Baik. Ini ada Pak Paulus di Jati Asih memberikan komentar kalau di gaji tinggi malahan tambah korup karena gaya hidupnya naik level, kan mungkin kebutuhan karena uangnya banyak kemudian belinya juga banyak. Sama juga undang-undang perampasan aset itu tak akan membuat jera ya, karena tidak semua bisa tersentuh apalagi pelaku dengan dekat dengan penguasa. Seharusnya kalau tidak mati, mungkin ada sanksi sosial nih Pak, pajang fotonya dia di berbagai sudut, kemudian hukumannya berapa lama, kemudian berapa yang dikorupsi sehingga masyarakat tahu bahwa si orang ini tuh korupsi begitu Pak. Ya, memang nafsu manusia itu seringkali tidak bisa dibendung ya. Jadi gaji tinggi tidak ada jaminan untuk tidak melakukan korupsi. Jadi oleh karena itu gaji artinya harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup layak seorang ASN atau pejabat. Tapi pada saat yang sama pengawasan terhadap mereka juga harus ditingkatkan. Artinya kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi ya tetap harus dihukum walaupun dia menerima fasilitas gaji tinggi gitu. Nah, saya kira kalau sanksi sosial kan selama ini media sosial udah cukup ampuh ya. Kalau misalnya ada pejabat yang, kemarin ya waktu aksi kerusuhan itu, kalau ada pejabat yang ngomongnya atau berperilakunya tidak berkenan di masyarakat, langsung dihukum kan? Bagaimana ada anggota DPR yang bilang goblok tapi tidak pada tempatnya kan langsung dihukum kan gitu. Nah termasuk yang kemarin tuh anggota Komisi 1 yang bilang dalam kasus bencana alam ya, dia yang bilang paling-paling gitu. Dia menuduh rakyat masyarakat sipil bukannya diapresiasi malah diiriin gitu. Tersaingi gitu dengan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi misalnya. Dia sampai minta maaf karena ternyata Instagramnya itu dikunci, tapi masyarakat sudah rame di media sosial supaya orang ini diciriin, tidak dipilih lagi. Orang anggota komisi ini dari Gerindra, dari Dapil, dari Kepri, itu sudah langsung di tracer tuh oleh netizen, oleh masyarakat di dunia maya. Jadi kalau sanksi sosial ini selama ini udah cukup efektif, bukan hanya terhadap koruptor, tapi juga terhadap orang-orang yang salah ngomong, yang kemudian merugikan rakyat gitu. Nah, kalaupun misalnya koruptor itu dipajang fotonya, masyarakat kan tidak juga bisa menerima begitu aja ya. Langsung memberikan hukuman langsung ya. Tidak bisa misalnya, nih Bupati Lampung Tengah sudah dicokok, sudah dijadikan tersangka karena terkena OTT KPK. Masyarakat tidak seketika juga, misalnya masyarakat terutama Lampung Tengah misalnya melakukan penjarahan terhadap rumahnya, kan itu juga justru menyalahi juga gitu. Nah, ini memang penegakan hukumnya, gakumnya itu harus dioptimalkan. Ya kembali lagi tadi kepada bagaimana membuat alat kebijakan hukum, undang-undang yang bisa membuat jera para pelaku korupsi. Itu sebenarnya Mbak Ulfi. Baik. Kayaknya para pejabat etika berperilaku, etika berbicara memang harus ditatar lagi nih Pak ya. Mungkin nggak korupsi lagi, nggak ngomong yang macam-macam lagi begitu ya Pak ya. Ya sekarang nih etika itu sebenarnya dalam dunia politik kita, di alam kita sekarang realitanya ya, etika itu hanya ada di dalam ruang-ruang akademis Mbak. Jadi prakteknya itu jauh gitu. Antara etika politik, etika birokrasi dengan kenyataannya. Yang bicara etika politik, etika birokrasi, pemberantasan korupsi itu hanya
di ruang-ruang seminar, ruang-ruang akademis yang membicarakan para dosen, profesor, guru besar, para mahasiswa. Tapi realitasnya nggak ada. Sebaliknya gitu loh. Banyak orang melakukan korupsi di semua level ya. Yeah. Di semua level. Jadi kalau nggak korupsi itu dianggap aneh gitu. Bahkan diisolasi, dialienasi. Jadi kalau ada pejabat yang jujur atau pegawai yang jujur justru disingkirkan gitu. Yeah. Nah, faktanya seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana generasi yang akan datang itu bisa mengkoreksi lah pemerintahan yang korup ini, gitu Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, ulasan media bersama wartawan.